Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada pembahasan ma qabla al-bi'tsah atau ma qubaila al-bi'tsah, menjelang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, atau menjelang diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam beberapa episode yang lalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah familiar di kalangan para nabi-nabi sebelum beliau. Bahkan beliau adalah merupakan harapan dari ayahanda atau dari nenek moyang beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika membangun Ka'bah, bahwa nantinya akan ada yang mewarisi bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan seperti yang tertulis dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim berdoa karena beliau berdoa sama anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, wahai Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul yang nantinya akan membacakan ayat-ayatmu dan juga mengajarkan mereka ilmu dan mengajarkan mereka hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini adalah harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Rasulullah sudah dipersiapkan untuk sebagai penutup kenabian. Kemudian di nabi-nabi yang lain juga Rasulullah sudah sangat familiar. Bahkan disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah maktub, sudah tertulis jelas di buku-buku orang-orang terdahulu, di kitab-kitab orang-orang terdahulu, sudah maktub jelas di dalam Taurah, sudah maktub jelas di dalam Injil. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurah, mereka menemukannya sangat jelas namanya di situ, sudah tertulis di dalam Taurat, sudah jelas tertulis di dalam Injil. Bahkan dalam sebuah pernyataan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Al-Quran juga, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau berkata ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, wahai putra-putra Israel, saya ini adalah Rasulullah, menjalankan atau mempercayai apa yang ada di hadapan saya, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira akan datangnya seorang rasul setelahku, namanya jelas Ahmad, termaktub di dalam Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ikhwah sekalian, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat diketahui oleh orang-orang terdahulu, oleh para nabi terdahulu, oleh umat-umat nabi terdahulu. Bahkan ini adalah bagian dari akidah.
Ini bagian dari akidah mereka. Siapa-siapa yang menolak akan kedatangan ini, mereka sudah tidak dianggap sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu sudah jelas, maktub, tertulis di dalam Taurat, tertulis di dalam Injil. Namanya juga sangat jelas, sifat-sifatnya juga sangat jelas. Demikian pula di kalangan ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Nasrani, menjelang dekat-dekat sekali dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Mungkin kita banyak mendengar kisah pencarian hidayah oleh Salman Al-Farisi. Ketika beliau mencari hidayah, luntang-lantung ke sana kemari, datang ke orang yang satu, datang ke orang yang lain, kemudian datang lagi ke orang yang lain, yaitu beritanya adalah sama. Yang terakhir Salman Al-Farisi hidup bersama seorang pendeta di Amuriyah. Amuriyah ini di Syam. Pendeta ini hampir saja sudah akan meninggal karena saking tuanya. Salman Al-Farisi berkata kepada dia, "Wahai tuan pendeta," katanya, "kepada siapa lagi engkau titipkan saya?" Apa kata pendeta itu? Dia berkata, "Ya Salman, qad adhalla zamanu nabiyyin mursal bidini Ibrahim alaihissalam." Sudah zamannya seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yadinu bidini Ibrahim al-Khalil. Dia akan membawa tauhid agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau engkau menemukannya, maka ikutilah. Dia akan keluar min hadhihi nahiyah. Dia akan keluar dari arah sini, ditunjuklah ke arah negeri Mekah. Dia akan berhijrah ke satu kampung yang penuh dengan korma. Kalau kamu menemukannya, segera ikuti. Tanda-tandanya, kata pendeta ini, nabi ini dia memakan hadiah, tetapi dia tidak memakan sedekah. Di pundaknya ada stempel kenabian. Jadi kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat maklum, sudah sangat ma'ruf, sudah sangat diketahui oleh orang-orang kalangan ahlu kitab pada zaman itu, baik Yahudi maupun Nasrani. Diriwayatkan juga sebuah riwayat mengisahkan seorang rabi Yahudi yang hidup di negeri Syam, namanya Abu Tayhan. Dia sangat nyaman hidup di negeri Syam yang subur, yang kaya raya. Tetapi dia sudah memiliki firasat akan datangnya seorang nabi ini. Dia rela keluar dari Syam untuk menuju Madinah dan dia menemui orang seagamanya di situ, yaitu Bani Quraidah. Apa katanya kepada Bani Quraidah? Tetapi Abu Tayhan ini sayang, dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggal 2 tahun sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Menjelang wafatnya dia berkata kepada orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang ada di Yasrib atau Madinah waktu itu. Apa kata beliau? "Wahai orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang sekalian orang Yahudi, kalian tahu apa sebab aku meninggalkan negeri Al-Khamri wal Khamir?" Maksudnya negeri Syam. "Kalian tahu apa sebab aku meninggalkan negeri yang subur, yang kaya raya, negeri Syam, menuju negeri Bu's wal Faqr, menuju negeri kelaparan, negeri lapar, negeri miskin seperti tempatmu ini?" Satu, yaitu sebentar lagi akan datang nabi yang kita tunggu-tunggu itu. Ini dia katakan menjelang wafatnya. Dia berwasiat, "Usikum," katanya, "saya berwasiat kepada kalian, kalau kalian menemukan nabi ini, ikuti dia." Ini kata Abu Tayhan, seorang rabi Yahudi yang sangat mengenal
tempat keluarnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini apa artinya, ikhwah sekalian? Seperti yang kita katakan tadi bahwa ini adalah akidah mereka bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang sudah maktub di dalam kitab mereka. Tetapi dasar manusia nyaman dengan mainstream kehidupannya sehingga susah dia meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan mereka. Ini artinya bahwa mereka akan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tunduk dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berat bagi mereka. Mereka sudah biasa hidup sebagai pemimpin, mereka biasa sudah hidup hegemoni, mereka sudah biasa hidup dengan yang mereka biasa jalani waktu itu. Karena Nabi ini mereka sangat tahu bahwa akan datang dengan kebenaran, akan datang dengan hak, akan datang dengan segala bentuk ajaran nabi-nabi terdahulu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka orang yang mengetahui akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru ketika mereka tahu mereka menolak. Padahal mereka lebih mengenal diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengenal anak-anak mereka. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tentang keadaan umat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.